صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadi tariqal ibadati wad-dawati wa yassar wa waffahum ujura amalihim min khaza'ini judihi allati la tu'sar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sa'ati wa takarrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Azimul Ghaffar wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'ul musaffa'u fil mahsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina azhaba anhum rizqa wa takhar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allahi faltanzur nafsum ma qaddamat liyad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa'lamu anna hadha موعد خروج الأمة من سعر كرم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلى البواطن بتقوى الله وتهلى الظواهر من عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى الحنان المنان بعزيز الإحسان على من كان ذا فعل حميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, anugerah serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang mulia Idul Fitri, hari raya Lebaran, Allah telah berikan kita kemenangan yang begitu besar. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semenjak sore semalam ba'da maghrib, seantero dunia membahana bergema tasbih, tahmid, takbir dan taklir kepada Allah, bukti kita mensyukuri, mengagungkan nama-nama Allah. Kita ini seorang hamba. Maka apa kewajiban kita kepada Allah sebagai Rabb kita? Ana abduka wa anta rabbi. Kita ini adalah hamba Allah. Maka sebagai hamba kita minta hanya kepada yang menciptakan kita. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari ini adalah hari kemenangan. Kemenangan bagi orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Hari ini hadirin yang mulia, para malaikat telah berkumpul. Mereka telah turun ke langit dunia menjumpai orang-orang yang hari ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan dua kegembiraan kepada orang-orang yang berpuasa. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu untuk dunia. Ketika kita berbuka puasa, maka Allah berikan kita kebahagiaan. Lalu yang kedua, Allah akan berikan nanti di akhirat, yang sebentar lagi kita akan menuju ke sana hadirin yang mulia, yaitu ketika kita berjumpa menatap wajah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berselawat kita kepada yang tidak pernah letih dan capek untuk umat, menangis siang dan malam demi umat, manusia yang paling paripurna. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lafaz yang begitu singkat, begitu padat, tapi nilai di sisi Allah timbangannya begitu besar. Maka hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang terbaik Allah hantar, sebagaimana juga Allah telah hantar bagi Nabi sebagai Nabi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baiknya umat. Dan kita adalah umat yang dihantar oleh Allah. Tidak ada lagi umat selepas daripada ini. Karena sebentar lagi dunia ini Allah akan tegakkan kiamat hadirin yang mulia, dan kita berada di penghujung zaman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakwalah kita kepada Allah. Hanya takwa inilah kita akan sukses. Tidak ada kesuksesan dunia akhirat kecuali dengan takwa saja. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita dilatih oleh Allah selama 1 bulan untuk menahan daripada hawa nafsu kita. Maka bertakwalah kepada Allah. Hanya dengan takwa ini hadir mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah maupun dunia maupun di akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semua kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena yang layak dibesarkan hanyalah Allah. Makhluk tidak layak untuk dibesarkan. Makhluk tidak layak untuk disandarkan. Dan makhluk tidak layak untuk kita minta pertolongan. Yang besar hanyalah Allah. Di dalam satu sabda bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirnya mulia, yang mampunya lebih kurang hadirnya mulia tentang kebesaran Allah. Tanyakan kepada arus air yang mengalir, atau ombak yang menghantam batu karang. Tanyakan kepada burung yang sedang berkicau di angkasa. Juga tanyakan kepada langit yang di atas sana. Kita tanyakan kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tanyakan kepada bumi yang sedang kita duduki sekarang yang terbentang luas. Coba tanyakan kepada seluruh penduduk bumi ini. Tanyakan kepada seluruh makhluk Allah yang melata di bumi ini. Mereka serentak akan menjawab. Semuanya akan mengatakan yang maha besar adalah Allah. Langit orang katakan besar. Allah jauh lebih besar daripada langit. Gunung-gunung dikatakan besar. Allah jauh lebih besar daripada gunung. Harta yang kita simpan, yang kita banggakan, yang dianggap besar di hati kita pada hari ini, Allah jauh lebih besar daripada pangkat, harta, kedudukan, kursi yang dianggap kita lebih besar pada hari ini. Allah jauh lebih besar daripada itu. Allah jauh lebih besar dari apa yang bisa diukur.
Allah jauh lebih besar daripada apa yang ditimbang, dan Allah jauh lebih besar daripada pikir dan risaunya manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pujian yang kita lantunkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimah manapun yang mampu meliputi pujian bagi Allah. Tiada daya bagaimanapun yang mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada pikiran sejauh manapun yang mampu mencapainya. Tiada kearifan sedalam apapun yang mampu menjalani hakikatnya Allah. Kesombongan adalah pakaian Allah, kebesaran Allah, semua makhluk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, apa yang kita sombongkan? Bahkan diri kita, bahkan satu lembar rambut pun yang ada di kepala kita, hadir jamaah, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Semua akan kita tinggalkan. Akan kembali kita menghadap Allah. Hanya lebih kurang 3 atau 5 lembar kain kapan saja yang kita bawa. Apa yang kita usahakan hari ini, hadirin mulia, semuanya akan hancur, akan binasa. Tetapi apa yang kita infakkan, apa yang kita gunakan untuk agamanya Allah, menolongnya agama Allah Subhanahu wa taala, memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi bekal kita di kampung akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah ayansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah, Allah akan membantumu dan Allah akan menokohkan kedudukanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun. Seperti ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat. Di tempat yang mulia adalah masjid, di majlis yang mulia yaitu mendengarkan khatib berkhutbah. Maka hadirin yang mulia, kita berkumpul di sini sebagai bukti kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berkumpul bersama dengan saudara kita, mak dan ayah kita, kakek dan nenek kita, anak-anak istri dan suaminya, sahabat-sahabat berkumpul kita pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah gembirakan kita. Allah telah bahagiakan kita pada pagi hari ini, hadirin mulia. Bahkan orang tak berpuasa pun hari ini dibahagiakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang mulia, di antara kita ratusan yang duduk di Masjid Baitur Rahim Cibadarahu ini, hadirin yang mulia, pasti ada. Pasti ada yang hari ini, pagi ini duduk termenung. Pada sebagian ini menerawang tembus ke arahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang teringat tahun kemarin kita bersama ayah dan mak kita, bersama istri dan suaminya, bersama dengan anak-anak kita, bersama sahabat kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi pagi hari ini mereka telah berada di alam kubur. Kemana mereka, hadirin yang mulia? Mereka berjumpa dengan Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, hadirin yang mulia. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pun anak-anak yatim, fakir-fakir miskin yang mungkin ada hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hari ini menangis. Mereka tidak mempunyai pakaian yang baru, tidak mempunyai daripada ayah dan ibu. Mereka tidak mempunyai makanan-makanan yang baru. Maka siapa yang memikirkan ini, hadirin yang mulia? Maka kitalah umat Islam, kitalah hari ini umat Islam yang Allah titipkan harta-hartanya kepada kita agar kita berikan sebahagian untuk mereka. Karena ini adalah merupakan kewajiban yang Allah telah berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, telah menyebutkan di dalam
Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Bukan 2,5%, bukan 5%, bukan 10%, tapi harta yang kita cintai, yang kita berikan untuk agamanya Allah, maka Allah akan balas dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Aidil Fitri. Hari yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dikatakan bahwa pagi-paginya Idul Fitri hari ini Allah mengirimkan para malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat tadi menyebar di kampung-kampung dan negara-negara di seluruh dunia. Mereka berjalan-jalan, berkeliling, berkata dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh manusia kecuali jin dan manusia. Para malaikat tadi berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah dari rumahmu menuju ke hadirat Tuhanmu yang Maha Agung, yang akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika umatnya Rasulullah keluar daripada tempat solatnya ke tempat, sebentar lagi kita akan keluar daripada masjid ini, Allah berfirman kepada para malaikat. Allah berfirman berkata kepada malaikat, hai para malaikatku, apakah balasan seorang buruh? Apakah balasan seorang buruh bila ia telah menyempurnakan pekerjaannya? Para malaikat menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, balasannya buruh tadi yang diberi pahala yang sempurna. Kemudian Allah berfirman, saksikanlah wahai para malaikatku, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku menjadikan pahala umat ini yang telah berpuasa pada bulan Ramadan dan menjalankan salat malam pada bulan Ramadan, pahala adalah ridhaku dan ampunanku. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shamu shahra ramadana wa haraju ila 'aidihim, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrah wa ibadiyalladzina shamu sahrahum wa kharaju ila 'aidihim yatlubuna ujurahum ishhadu anna qad ghafartu lahum. Fayunadi munad, ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum qad budlat sayi'atukum hasanah. Fayaqulullahu ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu ma'furran lakum. Yang artinya, apabila orang-orang telah selesai berpuasa pada bulan suci Ramadan, lalu keluar menuju salat hari raya mereka, maka Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat-malaikatku, setiap beramal tentu mengharapkan pahala. Dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan dan keluar menuju salat hari raya juga meminta pahala mereka. Maka saksikan olehmu sekalian bahawa aku benar telah mengampuni mereka. Kemudian suatu panggilan memanggil, hai umat Muhammad, kembalilah kalian. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, wahai hambaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku dan mintalah kepadaku demi kemuliaanku dan keagunganku. Hari ini kalian tidak meminta kecuali permintaanmu akan aku beri. Dan bila kalian meminta pada hari ini untuk urusan-urusan dunia kalian, akan aku lihat permintaan-permintaanmu. Bila permintaanmu ada maslahat bagi kamu di dunia, akan aku beri. Bila tidak ada maslahat bagimu, maka aku akan simpan permintaanmu di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para hambaku, akan aku tutupi kesalahan-kesalahanmu. Kalian tidak akan aku kumpulkan. Kalian tidak akan aku kumpulkan dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Kalian tidak akan aku kumpulkan dengan orang ingkar kepadaku. Bubarlah dari majlisku. Dengan aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Kalian telah menjadikan senang kepadaku.
Aku ridho kepada kalian. Saat itulah para hadirin sidang Idul Fitri yang mulia oleh Allah SWT, para malaikat pun ikut bergembira karena mengerti pada pagi hari itu, Allah SWT telah mengampuni dosanya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sebuah kemuliaan diberikan oleh Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah telah berikan kita satu kebahagiaan, itu lebaran pada hari ini. Allah telah berikan kita kemuliaan dan semua kita berbahagia. Kita bisa berjumpa. Lama tak berjumpa seorang sahabat. Lama tak berjumpa mungkin anak bersama dengan ayah dan maknya. Lama tidak berjumpa antara seorang istri dengan suaminya. Lama tak berjumpa tetangga mungkin dengan tetangganya. Lama tak berjumpa satu kampung dengan kampung yang lain. Hari mula, maka ini harilah kita berjumpa dan Allah telah bahagiakan kita. Inilah lebaran. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini yang mulia. Tetapi kata alim ulama hadir yang mulia, ini baru hari raya yang kecil. Hari ini kita telah bahagia, kita telah senang, kita telah punya pakaian baru, kita telah punya makanan yang baru, kita telah memperbaiki rumah-rumah kita, menyapu halaman-halaman kita. Tapi hadir mulia kata alim ulama, ini baru hari raya yang kecil. Kapan hari raya yang besar itu hadir yang mulia? Yang semua pasti kita akan menjumpainya, akan datang ke sana, tapi kita tidak tahu apakah kita akan bahagia atau berhari raya atau malah sebaliknya. Kapan hari raya yang besar itu hadir yang mulia? Yaitu ketika kita sudah sampai ke surganya Allah, menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan 2 langkah saja. Pertama hadir yang mulia, takutlah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. 2 langkah menuju ridha Allah. 2 langkah menuju hari raya yang abadan dan abada. Yang pertama hadir yang mulia, taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Lalu langkah yang kedua, kita injak nafsu kita, maka langkah ketiga kita akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah hakikat hari raya yang sebenarnya. Kita akan berjumpa kembali, nenek, kakek, mak, ayah, anak, istri, suami akan berjumpa kalau kita masuk ke dalam surga. Bahkan kita akan berjumpa seluruh para anbiya alaihi wassalam, 124.000 banyaknya. Kita akan bercerita dengan Nabi Adam alaihi salam, datuk kita. Kita akan bercerita dengan Nabi Nuh daripada orang-orang ataupun para nabi Allah telah hantarkan. Kita akan bercerita dengan Nabi Ibrahim. Kita akan bercerita dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dia lebih mulia lagi hadirnya mulia. Kita akan berjumpa orang yang banyak fikir dan risau kepada umat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bercerita kepada beliau bagaimana hari ini kami telah mengamalkan, menghidupkan sudah mereka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa kepada beliau dan beliau akan senang. Beliau akan memberikan syafaat. Beliau akan memberikan kepada kita dengan tangan kanannya di padang mahsyar. Dia akan memberikan kita gelas-gelas yang berada di pinggir daripada telaga Al-Kautsar yang Nabi berikan kepada kita, maka kita tidak akan haus sampai nanti menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mulia, hadirin yang mulia, apa kebahagiaan yang Allah berikan kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah nikmat yang paling besar. Kita berjumpa menatap wajah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling agung. Inilah nikmat yang paling besar. Inilah nikmat yang nak kita raih, yang hari ini kita usahakan. Satu bulan yang lalu kita korbankan. Beberapa hari ke depan juga, sampai kapanpun, sampai datang ajal kepada kita hari ini, kita usahakan ibadat amal soleh kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada hadir yang mulia. Harta dunia hanya untuk keperluan. Pangkat dan jabatan hanya keperluan. Semua yang kita berikan, diberikan oleh Allah dunia hanya keperluan saja yang Allah berikan. Supaya kita bisa menegakkan tulang sulbi kita, agar kita menggunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun khatib yang berdiri di atas mimbar ini sama-sama kita mengalami hal yang sama. Kita sama-sama bergembira, sama-sama juga menangis, sama-sama juga risau bagaimana hari ini kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan kepada kita semua agar kita mengikuti contoh yang diajarkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan pada majlis yang muliakan oleh Allah, di tempat yang muliakan oleh Allah, dan Allah telah gembirakan kita pada pagi hari ini. Mari khatib ingin mengajak kita, mari kita bersilaturahim. Orang yang pernah kita zalimi kita datangi, karena nanti hari yang mulia di akhirat orang yang pernah kita zalimi akan menuntut balas apa-apa yang telah kita berbuat kepada mereka pada kehidupan dunia yang sementara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimi aliyil ghaffar al-azimil qahhar الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدع المملكة بعين الاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wa tamsum ma qaddamat liyad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah pilih kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana musyrik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjawab kepada baginda Muhammad, katakanlah Muhammad, inilah satu-satunya jalan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat yang terbaik dan kita harus paham apa yang kita perbuat sebagai umat yang terbaik. Hari ini mungkin kita pernah mendengar, pernah melihat ataupun mendengar daripada alim ulama, para ustaz mengatakan kita umat terbaik, kuntum khairal ummah. Tapi hari ini banyak kita tidak paham kita ini umat terbaik sebagai apa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena para nabi Allah tidak hantarkan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, sayyidul anbiya, penghulunya para nabi, menangis darah, menangis danah pun kita hadir mulia, Allah tidak hantarkan para nabi. Tetapi agama ini akan tetap wujud sampai hari kiamat. Siapa yang punya tanggung jawabnya hadir mulia? Semua kita yang berhadir sedih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad. Wardallahum ulafa'il Abi Bakr wa Umar wa Utsman
وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم علق بين قلوب المؤمنين نواهي صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله لما رحمنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع الخلق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma ya Allah yang maha menatap, yang maha melihat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mak dan ayah kami, anak-anak isteri dan suami kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kau bahagiakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Kau jauhkan kami daripada bala dan bencana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau satukan kami umat Islam ya Allah. Kau tolong umat Islam ya Allah. Kau beri kami ya Allah hidayah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau pandang pengorbanan kami ya Allah. 1 bulan kami telah latihan ya Allah. Banyak salah, banyak kekurangan ya Allah. Salat kami belumlah khusyuk. Quran kami pun banyak salahnya ya Allah. Zikir kami pun dalam keadaan mengantuk ya Allah. Tapi kami berharap ya Allah. Kami berharap keampunan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Kami ini ya Allah Engkau hantar di penghujung zaman ya Allah. Zaman yang penuh dengan fitnah dan pada akhir zaman ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.